Shalom. Sekali lagi shalom. Siang hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari salah satu tokoh dari kitab Hakim-Hakim. Kenapa saya kasih tema heroes gitu ya. Di ibadah AOG yang pertama ini saya akan berbicara tentang Simson. Dan di ibadah AOG yang kedua nanti akan berbicara tentang Yefta. Saya kasih tema heroes karena dari yang biasa Tuhan mau jadikan kita ini luar biasa. Tuhan itu bisa pakai orang-orang hebat, orang-orang pandai, orang-orang yang punya intelektual yang mungkin di atas rata-rata. Tetapi Tuhan gak pilih itu. Tapi Tuhan pilih orang-orang yang biasa untuk Tuhan pakai. Benarlah kata firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Oleh sebab itu dengan tema heroes ini saya berdoa secara pribadi bahwa setiap Army of God akan dipakai Tuhan luar biasa. Dimanapun Anda ditempatkan nantinya ke depan, saya percaya akan ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Dimulai dari orang biasa, tapi saya percaya bahwa ketika kita buka hati untuk Tuhan berbicara, maka hal yang nyata luar biasa akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Jadi kitab Hakim-Hakim adalah kitab yang menceritakan sejarah perjalanan hidup bangsa Israel yang paling gelap gitu ya. Sesudah Yosua mati, firman Tuhan katakan bahwa lahirlah satu generasi yang gak mengenal Tuhan. Dan mereka hidup sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Padahal itu gak benar. Coba kita sama-sama buka Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Justru di dalam keadaan yang gak baik, lahir pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Hakim-Hakim pasal ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Yang sudah menemukan katakan amin. Belum semua. Yang sudah ketemu katakan yes. Oke. Dikatakan seperti ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Katakan jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Katakan 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Zorah, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Katakan amin. Awal hidup Simson dan akhir hidupnya, kalau kita baca nanti sama-sama kita baca, merupakan dua hal yang sangat kontras. Awal kehidupan Simson sudah dinubuatkan bahwa dia ini akan menjadi orang yang dipakai sama Tuhan. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia ini akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan Simson ini lahir atau muncul pada saat kondisi bangsa Israel terpuruk sekali. Karena bangsa Israel berdoa, Tuhan izinkan 40 tahun dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kelahiran Simson ini ada pada saat yang tepat sekali. Tahukah bahwa Tuhan itu tak pernah merancangkan segala sesuatu hanya karena coba-coba. Tuhan tak pernah merancangkan kehidupan kita ini hanya karena dia iseng. Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam diri kita itu karena Tuhan punya rencana yang matang dan luar biasa. Jadi hari ini kalau kita berada di tempat ini kita bisa duduk, kita bisa dengarkan ibadah, bisa dengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan punya rencana di dalam kehidupanmu. Tuhan gak pernah iseng kok. Karena aku nganggur, aku akan datang ke gereja. Enggak. Sekalipun kita merasa bahwa karena gak ada kerjaan kita ke gereja, Tuhan pun yang merencanakan segala sesuatu. Sama juga kehidupan Simson. Simson lahir di dalam satu keadaan yang gak baik bangsa Israel. Mungkin kalau Simson sendiri boleh berkata gitu ya, Tuhan kalau aku lahir lebih baik di dalam keadaan kondisi bangsa yang enak. Bangsa yang sedang baik-baik. Tapi kan gak bisa pilih.
Kelahiran ada pada saat yang tepat dan bukan hanya saat yang tepat, melainkan Tuhan sendiri telah memilih Simson sebagai orang yang diurapi Allah. Nasir Allah. Nasir Allah itu orang yang diurapi, orang yang dipilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan nasir Allah adalah orang yang dipisahkan pada waktu itu ditandai dengan 3 hal. Firman Tuhan katakan rambut gak boleh kena pisau cukur gitu sejak lahir. Jadi harus gondrong gitu ya. Tidak boleh makan dan minum. Makanan dan minuman yang haram juga gak boleh. Bahkan dekat-dekat dengan sesuatu yang sifatnya haram seperti bangkai itu gak boleh. Karena dikhususkan gak boleh berada di dalam segala sesuatu yang sifatnya itu dosa. Dipisahkan. Dengan kata lain, Simson ini adalah orang yang lahir yang dikhususkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagai penyampai suara Tuhan. Sebagai pemberita kabar baik. Yang artinya pilihan Allah dan meletakkan urapan yang gak dimiliki kebanyakan orang. Ini pilihan. Tetapi sangat ironis sekali kalau kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Coba kita buka sama-sama. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dikata seperti ini. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Lihat, arti nama Simson itu seharusnya adalah matahari atau terang matahari artinya. Jadi nama Simson sendiri punya arti terang matahari. Tetapi ironis ya, dia mengakhiri hidupnya di dalam kegelapan. Sebab kedua matanya dicungkil oleh orang Filistin. Orang yang seharusnya dapat melihat janji Allah. Orang yang seharusnya punya kehidupan yang luar biasa. Tetapi sungguh ironis, mendekati akhir kehidupannya dia menjadi orang yang buta. Menjadi orang yang dipenjara. Menjadi orang yang gak bisa apa-apa. Padahal dia sebelumnya dia punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi menjelang akhir kehidupannya, dia kehilangan semuanya. Yang sebelumnya dia menjadi orang yang begitu bebas, begitu merdeka. Tapi tiba-tiba dia gak bisa lakukan apa-apa, dia gak bisa lihat apa-apa. Gak bisa lihat kebaikan Tuhan, yang dia lihat hanya sebuah kegelapan karena matanya dicungkil. Bisa kita bayangkan Tuhan punya rencana yang hebat di dalam kehidupan Simson. Tapi dia lebih memilih untuk hidup dengan gak melihat apa-apa. Menjelang akhir hidupnya, dia buta, gak punya kekuatan, dirantai, dibelenggu. Di awal kehidupan dia punya kebebasan penuh, tetapi di akhir hidupnya dia dipenjara, dipermalukan. Simson jadi budak. Sungguh ironis sekali seorang pembebas menjadi budak. Penyesalan muncul, yes. Tetapi semua gak bisa ditarik kembali. Gak bisa ditarik kembali. Mata Simson tetap buta. Sampai dia menutup mata, sampai dia mati. Orang pilihan yang diurapi Allah tetapi gagal memaksimalkan hidupnya. Gagal mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan seringkali apa yang terjadi di dalam kehidupan Simson itu juga yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan di dalam Yeremia 29? Dikatakan bahwa aku ini tahu apa yang terbaik padamu. Aku merencanakan segala sesuatu yang baik. Masa depan yang penuh pengharapan, bukan sakit penyakit, bukan kecelakaan. Itu rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang indah buat masa depan kita. Tuhan mengurapi kita. Dan Tuhan itu rindu memakai kehidupan kita. Kita adalah orang-orang muda yang dipilih, yang diurapi, yang dikhususkan. Kita gak boleh menjadi sama seperti dunia. Tapi seringkali yang terjadi adalah kita gak memaksimalkan kehidupan di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita justru memilih sesuatu yang sifatnya dunia, yang membuat kita akhirnya gak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang lumpuh, kita menjadi orang-orang yang buta. Padahal kita punya power juga. Kita punya kuasa.
Sama seperti Simpson dikhususkan, punya power, punya otoritas, punya kuasa. Tapi karena dibelenggu, karena dipenjara, karena dirantai, karena dibutakan, kita jadi orang-orang yang lumpuh. Menghadapi dunia kita gak jadi orang-orang yang lumpuh, kita gak punya kekuatan. Menghadapi segala sesuatu. Makanya dari Simpson ini kita bisa belajar sesuatu. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari Simpson? Simpson ini adalah orang yang kuat secara fisik tapi lemah rohnya. Secara fisik, kuat sekali. Secara fisik, orang akan melihat, ini jagoan. Ini champion, ini juara. Tapi secara roh gak kuat. Simpson ini kuat secara fisik, dia kuat sekali secara fisik. Tapi secara roh dia lemah. Fisik kuat baik karena untuk kita dapat maksimal bekerja. Tapi roh sangat penting karena roh itu kekuatan kita. Akan membantu kita terus berada di dalam rencana Allah. Apapun yang terjadi. Itu roh. Fisikmu kuat. Belum tentu integritasmu kuat. Karena integritas itu lahir dari roh yang ada di dalam diri kita. Roh kuat, daging lemah. Artinya untuk mengalahkan kedagingan manusia, roh kita ini harus kuat. Roh kita harus lebih kuat daripada dagingnya. Roh kita ini harus lebih kuat dari sekedar fisik yang kita bangun. Banyak orang-orang di luar tegar secara fisik, kuat secara fisik. Tapi dalamnya gak kuat. Sehingga ketika menghadapi sesuatu, dia gak bisa bangkit. Seberapa banyak kita lihat artis K-pop Korea. Ya kalau bilang ketampanan, kecantikan, sudahlah kita gak usah ngelawan mereka. Gak usah. Karena kalau kita merasa lebih cakep, lebih cantik, kita gak mungkin idolkan mereka. Betul gak? Kalau soal itu gak usah dilawan. Karena mereka semua operasi plastikan. Kita di sini normal semua loh. Ya lawannya sudah di makeover pakai operasi plastik ya beda cerita lah ya. Tapi kalau normal-normalan belum tentu kita kalah. Lihat artis K-pop yang ada. Begitu tampan, begitu cantik. Lalu apalagi begitu sukses secara fisik semuanya strong, kuat. Orang dunia lihat, wow ini idaman. Tapi ketika menghadapi tekanan, enggak kuat. Apa? Banyak yang bunuh diri. Banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena fisiknya kuat. Rohnya enggak kuat. Fisiknya kuat. Rohnya enggak ada. Makanya kita harus enggak boleh cuman fisiknya kuat. Tapi dalamnya kuat. Salah satu firman Tuhan di dalam Timotius pernah berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya roh itu penting. Hadirat Tuhan di dalam diri kita itu penting. Jauh lebih penting daripada sekadar kita bangun apa yang nampak. Simpson membangun apa yang nampak. Oh gagah, dia kuat sekali. Bagaimana kita bisa membangun manusia roh kita? Berdoa, beribadah, baca firman, semua punya kehidupan penyembahan. Berada di dalam kehendak Allah. Itu membangun manusia roh kita. Kita perlu manusia roh yang kuat. Simpson punya kekuatan fisik yang kuat, tapi nggak diimbangi oleh roh yang kuat. Sehingga apa? Sehingga dia nggak bisa lawan kedagingan. Apa dosanya Simpson? Selalu jatuh di dalam perzinahan. Lihat wanita ini, aku cinta dia. Lihat wanita itu, aku cinta dia. Selalu begitu. Ototnya gede. Tapi rohnya gak kuat. Sehingga mudah jatuh cinta dimanapun dia tembak sini, tembak sana, tembak sini, tembak sana. Gak bisa setia kepada satu orang. Itu yang membuat Simpson jatuh. Kalau kita hanya membangun apa yang menjadi visi kita, tinggal tunggu waktu kita juga akan jatuh. Ingat Daud versus Goliat.
Siapa yang fisiknya lebih kuat? Daud kah? Goliat. Secara fisik dia jauh lebih tinggi. Secara kekuatan dia jauh lebih kuat. Karena tombaknya, lembingnya kalau dia kasih ke Daud, Daud takkan kuat bawa. Karena Daud, firman Tuhan katakan dia pakai bajunya Saul aja dia kedodoran, gak kuat. Apalagi bawa lembingnya Goliat, gak kuat. Daud sekalipun fisiknya nggak kuat, berbeda, tapi manusia rohnya kuat. Sehingga Goliat pun tumbang. Goliat pun tumbang. Jadi kalau hari ini kita mau kuat, nggak cuma fisik, tapi roh kita juga harus kuat. Kalau kita mau kuat, nggak cuma kita membangun reputasi. Karakter kita pun juga harus kuat. Kalau nanti kita baca di akhir cerita, karena Simson sudah buta, nggak kuat apa-apa, nggak bisa apa-apa. Suatu kali dia berkata, Tuhan, kasih aku kesempatan sekali lagi. Dan akhirnya dia robohkan pilar-pilarnya. Kekuatan Simson bukan lahir dari fisiknya, tapi dari rohnya. Kekuatan terakhirnya. Jadi kalau hari ini engkau mau kuat menghadapi sesuatu, manusia rohmu harus kuat. Halo, amin. Coba katakan kanan kirinya, rohmu harus kuat. Oke, yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Simson? Kalau yang pertama, Simson adalah orang yang kuat secara fisik tapi lemah secara roh. Yang kedua adalah Simson adalah orang yang salah prioritas. Salah prioritas. Allah tak pernah salah memilih. Tapi kita salah mengambil keputusan atau kita salah melangkah di dalam mengerjakan sesuatu. Kita harus ingat bahwa Simson dipanggil untuk tujuan mulia. Tetapi ia lebih memilih untuk mengerjakan nafsunya. Tuhan tak pernah salah pilih kita. Tuhan tak pernah salah memilih Simson. Tapi dengan berjalannya kekuatan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Simson, ternyata dia punya ambisi untuk memuaskan keinginan dagingnya. Ia dipilih sebagai nasir Allah yang seharusnya hidup sesuai dengan rencana Allah, hidup sesuai dengan kekudusan yang Tuhan sudah kehendaki. Tapi Simson hidup hanya untuk memenuhi nafsunya. Yang penting gue senang. Yang penting aku puas. Ia gunakan setiap kekuatan yang ia punya bukan untuk menyelesaikan panggilannya, bukan untuk hidup di dalam kebenaran, melainkan jatuh di dalam kehidupan perzinahan. Ia jatuh di dalam emosinya. Lihat, emosi Simson itu meledak-ledak. Karena dia kuat, dia merasa nggak ada lawan. Emosinya meledak-ledak. Simson ini salah prioritas. Dia seharusnya berada di dalam kebenaran, tetapi dia nggak berada di sana. Ingat, tak ada satu orang pun yang diciptakan hidup di dalam kegelapan, suka hidup di dalam kegelapan. Semua suka hidup di dalam terang. Tuhan menciptakan kita ini hidup di dalam terang. Saya sudah sampaikan ilustrasi ini. Kalau kita ini mati lampu, gelap, ada yang suka enggak? Kenapa enggak suka? Kalau mati lampu, enggak ada wifi Pak. Enggak. Pada dasarnya kita enggak suka kegelapan. Karena memang kita didesain untuk terang. Jadi begitu kegelapan terjadi, mati lampu, enggak ada yang bersorak-sorai, enggak ada. Begitu mati lampu, hore, mati lampu, ada? Enggak ada, justru sebaliknya. Ketika lampu mati terus menyala, hore, nyala, betul kan? Semua orang didesain terang. Tapi ini yang menarik. Kalau kita sudah terlalu lama berada di dalam kegelapan, udah lama nih gelap, tiba-tiba lampunya terang. Apa yang terjadi? Silau men. Betul nggak? Karena terlalu lama di dalam gelap, kita menilai bahwa terang itu aneh. Terang itu merasa,
Aku gak suka terang, terlalu silau. Orang-orang di dunia malam, dugem, orang-orang yang suka clubbing, gak suka terang. Sukanya gelap-gelap. Begitu diterangkan, tolong matikan lampunya, matikan lampunya. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu lama di dalam kegelapan, menilai bahwa terang itu aneh. Orang yang terlalu lama di dalam kegelapan, merasa bahwa terang itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang gak biasa di dalam dirinya. Maka kita gak boleh buka celah di dalam hati kita. Karena pekerjaan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau dia sudah masuk di dalam hati kita, dia akan berusaha untuk menguasai seluruhnya. Oh, dosa itu hari-hari ini dunia itu mengkamuflasekan dosa. Dulu kita anggap bahwa itu dosa, sekarang kita anggap bahwa itu biasa. Ini yang saya pelajari. Dosa dalam diri kita itu akan mudah berubah. Dan iblis akan dengan segala cara dia akan mengubah istilah dosa agar dosa menjadi bisa diterima. Kalau dulu perzinahan, seks di luar nikah, kita bilang, itu tabu. Tapi hari ini dunia berkata itu adalah sebuah keintiman, itu adalah kebebasan di dalam hubungan. Dikamuflasekan seolah-olah itu normal diterima. Padahal gak normal. Tapi dunia hari ini sedang seperti itu. Kalau dulu kita menilai, zaman saya ketika masih kecil gitu ya. Kalau ada porn video gitu ya, video porno, begitu lihat sedikit begini. Gak berani, sudah gak bisa tidur. Tapi hari ini dunia menyebut video porno apa? Film dewasa. Harusnya orang dewasa pun gak boleh lihat. Tapi dunia menyebut itu film dewasa. Itu menyebut, dunia sekarang menyebut itu sebagai hiburan orang dewasa. Are you sure? Itu hiburan? Dikamuflasekan, dulu kita bilang itu dosa. Tapi sekarang itu kayak seperti kamuflase dan kita mau gak mau kita seperti harus menerima itu. Kita harus berdampingan dengan itu. Dikamuflasekan semua. Transgender, LGBT, dulu adalah sesuatu yang aneh bukan? Tapi hari ini, dunia sedang memaksa kita untuk menerima. Dengan alasan bahwa itu adalah sebuah kelainan sejak kecil. Enggak ada, Tuhan enggak ciptakan kita seperti itu. Tuhan enggak pernah ciptakan kita. Tuhan jelas, laki-laki ya laki-laki, wanita yang wanita. Enggak ada yang di tengah-tengah. Tapi hari ini, kita seolah-olah diubah. Iblis mengubah. Supaya apa? Supaya ia bisa diterima. Supaya apa diubah, dikamuflasekan supaya itu membenarkan apa yang kita lakukan. Sehingga ketika gereja mulai ajarkan kebenaran, kita merasa gereja gak gaul. Yang gaul yang dunia. Salah. Ketika gereja memberitakan tentang kebenaran, kita merasa bahwa gereja gak asik. Pemimpinku gak asik. Ketika gereja mengajarkan kebenaran, orang dunia merasa bahwa gereja gak mengerti. Ketika pemimpin mengajarkan sesuatu kebenaran, pemimpinku gak mengerti aku. Ketika lebih dalam lagi gereja berbicara tentang kebenaran, orang dunia merasa, aku kok dihakimi. Kita merasa disudutkan. Tapi memang itulah realitanya. Kebenaran is kebenaran, gak bisa dikamuflase. Dosa juga dosa. Makanya kita gak boleh salah prioritas. Kalau hari ini Tuhan pakai kita, ingin kita berada di dalam kebenaran.
tetaplah berada di sana, apapun yang terjadi. Halo, amin. Amin. Simpson ini salah prioritas. Tuhan punya tujuan mulia, tapi dia lebih pilih sesuatu yang menyenangkan dia, sesuatu yang memuaskan dia. Kita pun gak boleh salah prioritas. Dan yang ketiga, coba Hakim-Hakim 16, ayat 19 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Sesudah itu dibujukkan Simpson tidur di pangkuan, lalu dipanggilnya seorang dan disuruh mencukur ke 7 rambut jalin. Sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi ini, tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Berarti selama ini Tuhan kan ada di dalam kehidupannya. Urapan itu artinya Tuhan tinggal di kita. Tuhan ada di kita dan Tuhan pakai kita. Tapi yang terjadi dalam kehidupan Simpson adalah setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, setiap pemakaian Tuhan, setiap kehidupan yang Tuhan sudah berikan baik, tidak dihargai. Simpson tidak menghargai kepercayaan di dalam kehidupannya. Tahukah bahwa semua kepercayaan datangnya dari Tuhan? Bukan dari diri kita. Kalau kita nggak menghargai kepercayaan yang Tuhan beri, ada satu kali di mana kita nggak tahu bahwa Tuhan sudah nggak ada lagi di dalam hidup kita. Simpson, dia seolah-olah, oh nanti kalau aku ditangkap, aku pasti bisa lepas lagi kok. Tenang, aku punya kekuatan. Dia lupa, Tuhan sudah nggak ada di dalam hidupnya. Sehingga tiba-tiba dia nggak punya kekuatan untuk lepas. Simpson izinkan kepercayaannya diambil oleh iblis. Dia izinkan rambutnya dicukur oleh iblis. Kita gak boleh memandang rendah kepercayaan Tuhan hanya karena kita gak dapat menguasai diri. Kita gak boleh pandang rendah. Kecewa yang kita biarkan terus-menerus, kita anggap bahwa itu ya gak apa-apa lah. Sekalipun aku pemimpin, aku kan bisa berhak juga kecewa. Kalau kita izinkan kekecewaan, kita sama aja kita sedang mengizinkan kepercayaan itu lama-kelamaan diambil sama Tuhan. Jangan pandang rendah hanya karena kita nggak dapat menguasai diri. Esau memandang rendah hak kesulungan hanya untuk semangkok kacang merah. Simpson memandang rendah pengurapan Tuhan. Sometimes ada orang yang memandang rendah kekudusan dan integritas hanya karena dia nggak bisa menguasai diri. Tahukah bahwa sangat mahal harga sebuah kepercayaan? Dan saya belajar bahwa kepercayaan yang datang dalam kehidupan saya datang dari Tuhan. Ada gak potensi yang bisa membuat kepercayaan itu pergi? Ada banyak di dalam kehidupan saya. Tapi saya gak izinkan itu dicuri. Termasuk kekecewaan. Termasuk kekecewaan. Pernah gak Anda dikecewakan? Pernah kan? Anda bisa mengampuni? Gak tahu. Kita bisa mengampuni. Tapi seringkali kita gak bisa melupakan. Apa yang orang lain lakukan sama kita bisa mengampuni. Tapi gak bisa lupa. Karena apa yang orang lain lakukan buat kita, itu sudah terukir di pikiran dan di hati kita. Makanya firman Tuhan katakan, Simon datang kepada Tuhan. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni yang bersalah? 70 kali 7 kali 7. Artinya apa? Ketika orang yang salahi kita ampuni. Begitu jalan, lihat orang itu, jadi ingat kan gak bisa lupa. Nah ketika ingat, ampuni lagi. Ketika berjalan sekian tahun, lihat orang itu lagi, ingat gak? Ingat.
ingat, kenapa? Nggak bisa lupa. Tapi begitu ingat, ampuni lagi. Begitu ingat, ampuni. Begitu ingat, ampuni. Terus sampai 7 kali 70 kali 7. Maksudnya itu, kita bisa mengampuni. Sebanyak apapun bisa. Memang melupakan nggak bisa. Makanya itu 70 kali 7 kali 7. Supaya apa? Ketika kita ingat gitu ya, wajah yang menjengkelkan itu, aku ampuni. Sekian tahun, ingat gitu ya, lepaskan pengampunan. Terus, memang gak bisa lupa. Kalau orang berkata bahwa aku bisa melupakan, omong kosong. Kalau kita bisa dengan mudah melupakan, ya itu kasih karunia Allah. Tapi Tuhan Yesus sudah kasih senjata. Kalau engkau gak bisa lupakan, 70 kali 7 kali 7. Jadi ketika lihat wajahnya, ampuni. Lihat wajahnya, ampuni. Terus ampuni, sampai apa? Sampai selesai. Sampai selesai. Supaya apa? Supaya kepercayaan Tuhan gak hilang di dalam diri kita. Katakan amin. Katakan amin. Mau menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Saya tutup dengan ini. Sekalipun di dalam hidup produktifnya Simpson gak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Tapi menjelang akhir hidupnya, ia memilih itu kembali. Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30. Ini yang terjadi. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Lihat, dia sudah gak bisa lihat, visinya udah buram. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu lalu bertopak kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya yang mati dibunuhnya pada waktu matinya. Itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sekalipun masa produktifnya dihabiskan gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi menjelang akhir hidupnya, Simpson mengambil sebuah keputusan, aku harus kembali. Aku harus kembali. Tuhan selalu membuka kesempatan buat orang-orang yang jauh, orang-orang yang terhilang untuk kembali menerima kuasa. Dan yang luar biasa, bahkan di kesempatan yang kedua, Tuhan bisa melakukan hal yang lebih besar di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, yang dibunuh Simpson pada waktu ia kembali lebih banyak daripada semasa dia hidup. Dia gak takut Tuhan. Ketika kita berkomitmen, Tuhan, aku mau kembali. Aku mau menerima kembali kepercayaan. Maka kepercayaan itu akan bekerja 2 kali lebih besar dari sebelum kita kembali. Tapi kalau kita berkata, aku belum terhilang, aku masih tetap di dalam Tuhan, engkau juga akan menerima kuasa 2 kali lipat lebih besar. Selalu ada kesempatan kedua ketika kita mau kembali, ketika kita mau berubah dan kembali kepada rencana Tuhan. Dan di kesempatan yang kedua ini, siapa yang mau ambil? Siapa yang mau dipakai sama Tuhan? Angkat tanganmu. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari